Selamat pagi, bertemu kembali di pelajaran agama Katolik kelas 2 dengan materi Yesus dipersembahkan di bait Allah. Sebelum kita melihat dan lebih mendalami materi ini lebih jauh, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Apa tujuan yang hendak kita capai dari materi ini? Tujuan yang pertama, menceritakan peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah. Tujuan yang kedua, menyebutkan kewajiban kita sebagai umat beragama yang harus dilaksanakan bersama dengan keluarga. Tujuan yang ketiga, menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki kita menjalankan kewajiban agama dengan hati yang tulus dan dengan hormat. Sebelum memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas cinta yang begitu besar kepada kami. Hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Ajarilah kami agar kami sungguh-sungguh bisa mempersembahkan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita terlebih dahulu bernyanyi. Tahukah kamu jika setiap anak merupakan pemberian dari Tuhan? Maka dari itu, setiap orang tua akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang berbakti dan takut akan Tuhan pastinya. Maka dari itu, setiap orang tua membutuhkan pertolongan dari Tuhan, membutuhkan bantuan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya orang tua kita mampu mendidik anak-anaknya seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Pertama yang dilakukan oleh orang tua yaitu dengan membawa anak-anak mereka ke gereja untuk dibaptis. Karena dengan dibaptis, kita akan menjadi anak-anak Allah. Dengan dibaptis, anak yang baru lahir tadi mendapat perlindungan dari Allah. Dengan dibaptis, anak yang baru lahir tadi diterima menjadi anggota gereja. Dengan dibaptis, anak yang baru lahir tadi dibersihkan dari segala dosa-dosa asal. Bunda Maria dan Yusuf yang merupakan orang tua dari Yesus, dan Maria dan Yusuf juga adalah umat beriman yang taat kepada agama. Nah, ketika Yesus lahir dan berusia 8 hari, Maria dan Yusuf membawanya ke gereja untuk dibaptis. Anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengar dan menyaksikan ketika Bunda Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah. Bait Allah merupakan tempat ibadah orang Yahudi. Bait Allah sama artinya dengan gereja. Di dalam cerita kitab suci Lukas 2 ayat 21 sampai 39, ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah, Yesus disambut oleh Simeon dan Hana. Sebagai orang beragama, umat beriman yang taat, Maria dan Yusuf
juga membawa sepasang burung merpati untuk dipersembahkan kepada Allah. Sama halnya dengan orang tua Yesus, yaitu Maria dan Yusuf. Tentu orang tua kita juga mengajarkan apa yang menjadi kewajiban sebagai umat beriman kepada anak-anaknya. Kewajiban itu tentu bukan hanya sekedar dilaksanakan, tetapi juga sungguh-sungguh kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kewajiban sebagai umat beriman seperti berdoa bersama. Tentu berdoa bersama ini boleh di mana? Boleh berdoa bersama ketika di sekolah memulai pelajaran, ketika di rumah makan malam bersama, atau ketika hal-hal yang lain. Selain itu, kewajiban kita sebagai umat beriman juga pergi beribadah ke gereja pada hari Minggu dan pada hari-hari raya tertentu. Selain itu, sebagai orang beriman kita juga diwajibkan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Selain mendengarkan firman Tuhan, sebagai umat beragama, kita juga diwajibkan untuk menghormati orang lain dan juga bersedia menolong sesama. Dan tentu masih banyak kewajiban-kewajiban kita yang lain sebagai umat beragama. Kewajiban ini hendaknya kita lakukan dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa. Baik, untuk anak-anak ibu, karena hari ini materi pelajaran kita telah selesai, maka tugas kalian di rumah yaitu melukis dan hiaslah kalimat di bawah ini dengan rapi. Aku ingin menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Hiaslah seindah mungkin dan serapi mungkin. Baik anak-anak yang terkasih, karena pelajaran kita sudah selesai, mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, karena lewat pembelajaran kami hari ini, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh bisa memahami kewajiban kami sebagai orang beriman. Sehingga Bapa, kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di pembelajaran berikutnya.